Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, semangat ya di One Way Ministry. Oke, kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dan sangat sederhana sekali. Firman Tuhan akan membahas tentang kebahagiaan ya. Kebahagiaan secara di dalam firman Tuhan, bukan secara orang-orang duniawi ya. Jadi ini akan dibukakan oleh Tuhan pada pagi hari ini ya. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu terus bekerja melawat kami, dan pengajaran-pengajaran-Mu ini akan menjadi rema atas tubuh-tubuh kami yang mendengarkan kuasa firman-Mu pada saat pagi hari ini ataupun kapan di hari-hari mereka. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja sesuai dengan keinginan-Mu, yaitu melalui Roh Kudus yang menuntun dalam kebenaran firman-Mu, seluruh kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah bekerja pada saat pagi hari ini. Kuasa firman-Mu melawat kami semuanya, memperbarui kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang baru, menjadi pelaku-pelaku firman, hidup di dalam kebenaran-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sebagai anggota tubuh Kristus yang terikat menjadi satu untuk saling melengkapi sesuai dengan karunia dan fungsi kami masing-masing, untuk kemuliaan Engkau sebagai kepala kami, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu, dan hanya untuk Engkau kami lakukan semuanya, karena Engkau yang menggerakkan kami untuk kami menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Salam sukacita, salam bersyukur, dan salam tekun berdoa. Oke, One Way Ministry pada pagi hari ini mengajar kita tentang kebahagiaan, tapi secara firman Tuhan. Oke, akan saya bahas pertama kali tentang kebahagiaan secara firman Tuhan, yaitu saya bacakan di Yakobus 1 ayat 12 ya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena mereka kalau bertahan dalam pencobaan, ujung-ujungnya hasilnya adalah mereka akan tahan uji. Nah, kalau sudah tahan uji, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Janji Allah ini berlaku bagi orang yang mengasihi Allah. Jadi, semua yang kita alami di dunia ini, Tuhan katakan ya, pencobaan-cobaan yang kamu terjadi dalam hidupmu, apa sih itu? Masalah keuangan, kesulitan keuangan, ya toh? Hutangnya banyak, ya toh, nggak bisa ngampuni, ya, nggak bisa ngampuni kesalahan orang, merasa bahwa diri kita benar sendiri, terus merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini atas usaha kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang Tuhan berikan ke kita, ya. Terus merasa bahwa hidup ini pokoknya ya daging itu nomor satu. Hawa nafsu ini kepuasan, hawa nafsu daging ini harus diutamakan gitu, daripada kita harus menjalani firman Tuhan yang kadang-kadang bertentangan dengan daging kita. Nah, itulah namanya kebahagiaan di dalam Allah, seperti itu saudara. Bertahan dalam pencobaan yang kita alami di dunia ini, kan bertentangan dengan tuntunan Roh Kudus, ya toh. Nanti secara daging ya, ini secara daging saya cerita. Secara daging, kalau kita bisa kuat jalani seperti itu, pencobaan yang kita alami, dan kita bisa kuat, itu nanti kita orang-orang yang tahan uji. Lah, ayat firman Tuhan ini ngatakan gitu, bertahan dalam pencobaan, nanti hasilnya tahan uji. Saya katakan sekali lagi, kalau di dalam daging, kita pasti nggak tahan lama, karena kalau daging itu pasti lemah saudara. Ada waktunya, ada batasannya, ada
waktu, ada batasan untuk kita kemampuannya sampai seberapa. Itulah hidup dalam daging, saudara. Tapi kalau di dalam roh, meskipun tua, tapi nek semangatnya 45, nggak bisa saudara dikalahkan. Kalau dari dalam, dari rohmu, dari batinmu, itu nggak bisa dikalahkan, saudara. Pasti menang dan menang dan menang dan menang. Makanya di sini dikatakan bertahan dalam pencobaan. Nggak akan mampu kalau kita dalam daging. Kita nggak akan tahan uji. Diejek orang mesti mangkel, ya toh. Direndahkan orang mesti mangkel, ya toh. Siapa yang coba mau ngece saya, mau merendahkan saya, monggo. Sak kemenge tak dongake malahan, saudara. Saya itu orang yang kebal dengan perbuatan-perbuatan daging, saudara. Sekarang buat diece, dienyek, kon melarat, kon iso apa, kamu ndak bisa apa-apa, kamu menyusahkan orang lain dan sebagainya. Biar orang lain menilai seperti itu, yang penting saya berkenan sama Tuhan. Dan Tuhan yang tahu isi hati saya. Saya akan selalu berdoa untuk semua orang-orang yang memusuhi saya, bahkan menjelek-jelekkan saya, ataupun orang-orang yang tidak suka dengan saya. Tapi saya berharap karena Tuhan yang mengajari saya ini, saya bermanfaat bagi orang banyak, kira-kira orang-orang pasti sukalah hidup dengan saya. Kecuali ya ada orang-orang yang hutangnya belum saya bayar, mungkin mereka gemes ya, gregetan. Bambangi kapan bayar hutangnya kok gak selesai-selesai. Tenang saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bisnis itu memang biasa ya, ada hutang, ada ya. Tapi makanya Tuhan sekarang ngajari saya jangan kerja untuk dunia, sekarang kerja untuk Tuhan ya. Makanya saya hanya bisanya memberitakan firman Tuhan aja. Kebenaran ini saya ceritakan. Nanti Tuhan berkati, dalam waktu dekat saya selesaikan hutang-hutang saya. Dan Tuhan itulah bukti bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan benar dan hidup di dalam roh dan berjalan di dalam firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus pasti diberkati dan tidak hutang lagi, tapi menghutangi orang. Bukan berarti menghutangi, tetapi memberikan berkat kepada orang lain. Dan tidak perlu diminta lagi, saudara, dengan tulus, karena Roh Kudus sendiri yang menuntun saya untuk memberi berkat kepada orang-orang itu. Makanya Tuhan ajarkan saya di sini seperti itu. Ya maaf untuk yang masih saya belum selesai masalah saya ya dengan saudara-saudara sekalian seiman saya ataupun yang tidak seiman, tetapi saya percaya Tuhan Yesus pasti selesaikan ya. Oke. Dia akan bertahan dalam pencobaan, hasilnya tahan uji. Kalau kita hidup di dalam roh bersama Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan sama kita, nah kita akan kuat, kita akan tahan uji. Apapun yang terjadi, masalah COVID, masalah apa yang ada di dunia ini, ya toh. Dengan seperti ini orang-orang banyak ya, pemberita-pemberita firman menyampaikan tentang bagaimana dia diberi mimpi oleh Tuhan, bahwa nanti akan terjadi demikian. Kalau bagi saya itu nggak penting, saudara. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, dalam tuntunan roh, itu sudah berjaga-jaga selalu wis. Mbok itu mau COVID, mau itu mau apa, semuanya itu wis Tuhan pasti melindungi anak-anaknya yang di dalam Tuhan. Asal hidup di dalam roh, dalam kekudusan Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, percaya Tuhan Yesus, jangan hanya dibuat tambal butuh, saudara. Percaya Tuhan jangan dibuat hanya tambal butuh, saudara. Itu bahaya. Makanya setan seneng kalau gelombangnya sampean cocok dengan setan, pasti sampean akan mengalami masalah. Tapi kalau kita gelombangnya nggak cocok dengan setan, setan nggak bisa jamah kita, saudara. Intinya seperti itu, saudara. Jalan dalam kedagingan itu jalan di dalam kematian, saudara. Benar, dagingan itu membuat kita mati
rohaninya. Tetapi kalau kita rohani, kedagingan kita tidak mati. Karena apa? Kedagingan kita akan dituntun oleh Allah untuk berjalan dalam kasih, untuk bermanfaat sama sesama manusia. Itulah hebatnya hidup di dalam roh Tuhan. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Ikut Tuhan, ikut Allah itu nggak ada yang seperti itu. Kalau kamu ikut daging, ya cuma daging tok, dan itu terbatas. Setelah kamu memberi, mereka berterima kasih, ya toh, sudah hilang, selesai, finish gitu. Tapi kalau Tuhan enggak. Apa yang kita perbuat itu diperhitungkan nanti di surga. Nah, itulah luar biasanya Allah kita. Makanya ayat ini dikatakan kalau kita bisa bertahan dalam pencobaan, kita akan tahan uji. Kalau di dalam roh bersama tuntunan Roh Kudus pasti bisa, karena Roh Kudus yang memberi kemampuan. Dan kita akan mendapat apa di sana, menerima mahkota kehidupan. Ya. Kalau kita bisa dalam pencobaan ini tahan uji karena tuntunan Roh Kudus, kan berjalannya dalam kebenaran, saudara. Ketemu Allah ya nanti dapat mahkota kehidupan, saudara. Lah gimana nggak hidup? Wong Allah itu kehidupan. Kalau kita nggak diberi roh hidup, kita mati, saudara. Makanya karena roh Allah kita diembusi nafas hidup, kita bisa hidup. Makanya kita akan menerima roh kehidupan, mahkota kehidupan, kalau kita bisa tahan uji di dalam dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya ayat selanjutnya, berbahagialah karena kebenaran, kerajaan surga akan datang. Kalau kita disiksa karena kebenaran, gini saudara, daging itu kalau kita berjalan dalam kebenaran pasti kesiksa daging kita. Lah kalau kita mau daging kita itu taat sama Roh Kudus, sama kebenaran firman Tuhan, daging itu rasanya tersiksa karena nggak boleh ini, 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 dan semua itu nikmat secara hawa nafsu, saudara. Nikmat semuanya, dosa-dosa itu nikmat secara hawa nafsu. Nah, itu yang Tuhan katakan, jika engkau berjalan dalam kebenaran, ya, engkau akan menerima kerajaan surga. Karena apa? Berbahagialah orang yang disiksa karena kebenaran. Karena apa? Disiksa itu daging saudara, loh, diintrek-intrek saudara. Kalau daging saudara sudah disiseti ya sama firman Tuhan, itu pedang bermata dua, cit, nah wes dagingnya kerasa keplek-keplek, saudara. Tetapi kalau kita sudah dapat hikmat dari Tuhan, ya, Tuhan sendiri yang berbicara, itu nikmat, saudara. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. No ikur sukacita apa? Kemarin itu kalau kerajaan Allah itu berbicara bukan masalah makanan dan minuman, tetapi berbicara masalah kebenaran. Yaitu setelah kita menjalani kebenaran akan mengalami damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Penak tak? Kalau sing gak enak, saudara, ikut Tuhan ini. Nek jalan dalam kebenaran, uripmu bener, kowe mesti ngalami kedamaian ning ati karo sukacita, saudara. Intinya begitu, saudara. Oke, yang berikutnya, berbahagia karena kesalahan kita tidak diperhitungkan sama Tuhan. Seberapa besar dosamu, jikalau engkau bertobat dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau akan diampuni. Opora berbahagia, saudara, itu namanya kasih karunia, anugerah, saudara. Harusnya dipenjara 10 tahun, tapi sing nuntut kita ngomong, wis gak usah, wis dibebasno wae, aku sudah mengampuni, ikhlas tak ampuni. Nah, itu sama seperti itu, saudara. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan, dia sudah menebus dosa kita di kayu salib dengan cucuran kuasa darahnya. Nah, itu makanya dikatakan situ adalah berbahagia orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan sama Allah. Loh, penak toh. Ikut Tuhan itu wis penak toh. Wis pokoknya Tuhan yang bekerja. Yes, kabeh-kabeh Tuhan yang bekerja. Kemudian berbahagia yang mendengar, ya toh, memelihara firman Tuhan.
Jadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan itu bukan secara duniawi. Kalau secara duniawi paling bersyukur itu senjata paling ampuh itu. Tapi Tuhan bahagia banyak banget ya di sini. Ini yang saya ambil cuma sebagian-sebagian aja. Nanti saudara bisa belajar sendiri di firman Tuhan yang lain ya. Bahagia itu apa? Bahagia yaitu yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Memelihara itu ya dirawat, saudara. Firman Tuhan ini dirawat dalam dirinya ini berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Jangan kedagingan. Kalau kita kedagingan merawat firman Tuhan gak match, saudara. Karena Allah itu roh adanya, yaitu firman Tuhan itu roh adanya. Gelombang kita harus dimatchkan dengan Allah, yaitu harus secara rohani, saudara. Kalau daging kita ketemu dengan roh gak cocok. Daging kita ini cocoknya dengan dosa biasanya. Nah, tetapi kalau daging kita sudah dikuasai Roh Kudus, itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan itu dapat menyenangkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Tapi dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi kalau dalam jalan dalam kedagingan itu enggak baik. Karena apa? Mesti minta imbal balas. Aku mau melakukan ini untukmu. Tetapi kamu harus gitu. Contohnya orang pacaran, saudara. Ada cowok deketi cewek. Begitu cewek, aku cinta kamu, kamu cinta ambek aku enggak? Ya aku podo-podo cintai. Sama aja akhirnya. Si laki kalau sama cewek lain jalan, si cewek cemburu. Lah demikian juga kalau si cewek jalan sama cowok lain, cowok cemburu. Itulah namanya kasih hawa nafsu, saudara. Gitu. Nah, itu nanti hasilnya apa, saudara? Pertengkaran, selisih paham dan sebagainya. Itulah namanya hawa nafsu. Daging kita sudah ditipu oleh iblis. Supaya kita itu sesama manusia tidak saling mengasihi tapi saling membenci. Lah kebencian itulah bapa pendusta yang menciptakan. Supaya kita ini lepas dari terang Tuhan. Sederhana tau, kalau dikuancak itu setan ini gila-gila ini, mangap-mangap ini tenan, kurangan air ini setan hari ini, tenan ini, saudara. Makanya nek mau bahagia bersama Tuhan ya renungkan ya toh peliharaan firman Tuhan di dalam hidupmu. Orang mau melihara itu gampang enggak? Ya tergantung. Kalau kita berserah sama Roh Kudus, Roh Kudus itu pasti nuntun dalam seluruh kebenarannya ya gampang-gampang saja memeliharanya. Tetapi kalau kita pakai kekuatan daging memeliharanya, menggeh-menggeh, saudara, gitu, nggak tahan lama. Ada waktunya kalau daging itu nggak bisa kekal, saudara, terbatas, gitu loh. Makanya ayo bersama dalam roh. Roh itu nggak terbatas, saudara, bisa tembus ruang dan waktu, gitu loh. Bener nggak? Ayo, lek kowe di dalam daging ini iso tembus mlebu tembok, gak iso natap dres ana benjun mentol kabeh. Dari Hellboy mentol ini. Aduh, saudara, wis hidup dalam roh itu enak, menembus ruang dan waktu bersama Tuhan itu enak, wis tau. Percaya, makane rasakno dhewe melok Tuhan itu seperti apa nikmatnya. Kalau nggak percaya, tanya orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Jangan dari saya tok, saudara. Dari orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan itu sering berdoa, sering baca firman, sering muji Tuhan, sering bermazmur bagi Tuhan dan sebagainya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dagingmu itu kalau dikuasai oleh Roh Allah akan bermanfaat bagi orang banyak. Tapi kalau kita nggak mau dikuasai daging kita oleh kuasa Roh Kudus, dia akan berjalan dengan sendirinya dan itu tidak tahan lama. Kasihnya sebentar, ya toh. Lek orang lain tidak begini, aku nggak mau. Nek aku begini, orang lain harus begini. Nah, itu kasih daging semua, saudara. Tetapi kalau dari Roh Tuhan, ajarannya Roh Kudus, itu rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Nggak diperhitungkan sama orang lain, ya sebab ben. Orang gagas, yang penting aku bermanfaat bagi orang lain. Nanti Tuhan yang memperhitungkan. Itulah harta kita yang gak habis dimakan ngengat dan karat, saudara. Nah, oke. Selanjutnya,
kebahagiaan mendengar dan memelihara firman Tuhan. Lah di sini itu ayat-ayatnya nanti dibaca ya. Saya bacakan aja ayat-ayatnya. Yakobus 1 pasal 12, Roma 4 ayat 8, Matius 5 ayat 10, Matius 5 ayat 8, Lukas 11 ayat 28. Ya, kebahagiaan itu ada dua macam, yaitu dari luar, yaitu daging, hawa nafsu kita. Yang kedua adalah dari dalam batin kita, dalam roh, dalam tuntunan Roh Kudus. Nah itu saudara, ya gampang. Jadi ini ikut Tuhan tuh sangat gampang dan sederhana sekali. Oke, saya akan cerita tentang kebahagiaan ini saudara. Pertama kali ada sebuah apa ya, binatang itu apa ya, mosok sebuah ya, enggak lah ya, seekor ya, ini yang benar ini seekor. Sebuah itu berarti buah apel ya gitu ya, salah, ini seekor ternyata saudara, maaf, seekor itu bukan ekornya tok loh saudara ya, semuanya gitu ya, seekor binatang gitu, bukan terus ekornya binatang tok gitu ya saudara. Jadi ini seekor binatang. Pertama kali dia menjadi ulat saudara, kluget gitu ya, ono ulu nih, ular bulu iya giku gitu ya saudara. Kita mau megang aja jijik ya saudara, nggak disukai. Jadi ulat itu nggak disukai ya, wes nggak disuwenengi blas wis. Wah seorang gila ndelokno wis wegah, engko gatelen sing nggarake penyakit dan sebagainya gitu. Tahu saudara prosesnya? Setelah jadi ulat jadi apa saudara? Saya ingat filmnya itu, Kepompong Kupu-kupu. Itu ya, itu film kapan itu ya, remaja, lupa saya. Nah itu saudara, ada ulat. Setelah itu prosesnya menjadi kepompong. Kepompong itu maksudnya apa saudara? Pada saat hidup di dunia kita nggak disukai orang, nggak masalah. Yang penting kita cinta Tuhan dan kita selalu mendoakan mereka dan kita bermanfaat bagi mereka. Kita dianggap menjijikkan ya karena selalu ngomong firman Tuhan, ayo ngajak deket sama Tuhan. Nah, ini masalah dunia ini enak loh, dosa ini enak loh. Lagi nih gembar-gembore dunia enak, nikmatin dunia iki kok malah kowe ngejak firman Tuhan, sok suci kowe iki, sok apa sok Tuhan barang ngene-ngene. Biarin dunia dengan kesibukannya mereka masing-masing, biarin, kita hanya bisa berdoa dan berdoa untuk mereka supaya Allah sendiri menjamah ciptaannya. Karena yang sanggup menjamah ciptaannya cuma Tuhan yang menciptakan dia. Kita sebagai manusia, sesama manusia itu untuk merubah orang lain untuk cinta sama Tuhan nggak bisa. Yang membuat kita berubah cinta sama Tuhan tuh karena sang penciptanya yang utik-utik ciptaannya benar, kan didapati hidayah, didapatkan hikmat, terus dia bertobat. Itu karena Allah, bukan karena kita. Meskipun saya menyampaikan firman ini terus ada pendengar firman Tuhan yang bertobat, itu bukan karena saya, karena firman yang tersampaikan ini nyampe di hatinya dan dia bertobat. Lah siapa yang tak sampai kini firman? Firman itu siapa? Allah. Ya Allah sendiri yang jamah, bukan saya. Bukan kehebatan saya saudara, salah. Yang hebat itu Tuhan. Kita mati nanti dihakimi Tuhan, makanya datang ke Tuhan, jangan datang pembicara. Sebagai hamba Tuhan ini jangan diagung-agungkan, minta doa, minta apa gitu. Berdoa sendiri aja bisa kok, Tuhan pasti jawab, pasti. Keimanan itulah yang membuat kita akan dijawab doa-doanya gitu loh. Cuma kita sebagai anggota tubuh Kristus ya, kalau memang imannya masih belum bertumbuh dengan baik dan benar ya nggak apa-apa, kita bantu pakai iman kita mendoakan gitu. Tetapi kita bukan fokus yang sesungguhnya. Fokus yang sesungguhnya ya Allah sendiri saudara, ya Allah sendiri fokusnya. Kemudian saya lanjut. Setelah jadi ular, dibenci oleh dunia ini, biarin. Yang penting pokoknya beritakan firman, mengasihi mereka, mendoakan mereka ya. Terus yang kedua, dia menjadi kepompong saudara. Kepompong itu ada waktunya dia. Dia itu diisolasi, ditutup. Maksudnya begini, itulah namanya puasa saudara. Puasa dari apa saudara? Dari hiruk pikuk dunia ini saudara. Arti puasa itu sepertinya itu sebetulnya saudara. Jangan puasa tapi masih keduniawiannya masih ngikutin terus saudara.
nggak jadi indah nanti. Ya, kalau mau puasa di hadapan Tuhan itu harus jadi seperti kepompong, diselaputi roh Tuhan. Jadi di dalam Tuhan. Selaputnya ini Tuhan yang melindungi, Roh Kudus yang melindungi saudara. Jadi kita ada di dalam. Begitu. Puasa dalam lindungan Tuhan, lepas dari perkara-perkara duniawi, wis gak iso jalan-jalan lagi, wis gak iso gateli orang, gak bisa menyakiti orang, gak bisa apa-apa lagi. Luar biasa ya kebahagiaan itu ya. Setelah itu apa saudara? Prosesnya setelah puasa selesai, kepompong itu keluar jadi apa saudara? Jadi kupu-kupu saudara. Kalau sudah jadi kupu-kupu indah, disukai semua orang enggak? Suka, wah warnanya api, ya toh, nyenengke, nggak jahat, ya toh, dipegang sudah nggak gatelen, ya toh. Itulah kehidupan manusia. Pertama itu membuat orang sakit, mengajak orang hidup bener itu dagingnya kerasa seksa mereka. Kejat-kejat, kepanasan. Jadi apa ya, nggak nyaman mereka. Cerita firman wae kayak wingi, cerita Tuhan wae kayak wingi. Uripmu kayak ngono, urip susah, melarat ora di duit wae, cerita firman wae. Mulet mereka, merasa kesombongannya di proses sama firman Tuhan, mereka ngulet, akhirnya berbicara hal-hal yang negatif. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai ulat itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ngasih ke daging mereka gatal-gatal sedikit gitu ya. Kalau mereka mendekat ke kita gitu, cecet-cecet gatal. Tapi itu setelah itu kita diproses oleh Tuhan, yaitu berpuasa dalam kepompong. Nah setelah puasa dalam kepompong, apa saudara yang terjadi? Jadi kupu-kupu. Indah enggak saudara? Jempol enggak? Membahagiakan orang lain, dilihat menyenangkan orang lain, itulah kupu-kupu saudara. Padahal dulu kehidupannya enggak begitu saudara. Manusia itu kebanyakan dulunya pasti berdosa. Saya juga sama aja. Sebelum kenal kasih Tuhan ya banyak berdosanya daripada ndaknya. Hidupnya dalam kedagingan terus saudara. Makanya firman Tuhan yang dibahas di sini, berbahagia dalam pencobaan, bisa tahan uji, nanti dapat mahkota kehidupan kalau kita mengasihi Tuhan. Tapi nggak mengasihi Tuhan ya nggak dapat mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang menjaga dan memelihara. Memelihara itu dirawat saudara. Firman Tuhan itu dirawat, dilakukan gitu ya, dijalani gitu. Jangan terus nggak dilakukan, mati itu nanti saudara. Nggak dirawat mati. Daging muncul lagi saudara, dikuasai daging lagi, dosa lagi. Padahal orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sudah menyalibkan daging. Ayatnya sudah ada, dicari sendiri. Saya sregep maca firman. Saya nggak mau nyatet kayak firman terus saya. Nanti baca aja, lihat aja sudah di seri khotbah saya itu sudah banyak firman Tuhan yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu aja sih intinya, nggak ada yang lain. Bapak terima kasih kuasa firman-Mu, biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia dalam tuntunan Roh Kudus, bukan bahagia secara daging yang terbatas di dunia ini. Karena di dunia ini hanya dibutuhkan waktu, setelah waktu itu berakhir ya itu selesai, it's finished saudara. Akhirnya tidak kekal, dan Tuhan inginkan semua ini berjalan dengan kekekalan, yaitu hidup di dalam rohnya yang menjamin kehidupan sekarang dan nanti di akhirat. Berjalanlah di dalam roh, tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam kebenarannya supaya kita mengalami kebahagiaan. Orang yang bahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan dalam pencobaan, bisa tahan uji karena tuntunan Roh Kudus. Mereka akan mendapat mahkota kehidupan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang senantiasa selalu merasa bahwa membutuhkan keselamatan itu dan kita diampuni dosanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu terus bekerja melawat kami, membimbing kami demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, dan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, cukupkanlah makanan kami sepanjang setiap hari ini ya Tuhan.
Dan ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami pun mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah kemuliaan, kuasa, dan kejayaan, dan kekudusan untuk selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau. Apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami semua pendengar-pendengar kuasa firman-Mu, baik yang pengelola YouTube atau media-media yang lain, atau yang mengeser firman Tuhan ini, atau orang-orang yang sudah Engkau jamah, Engkau gerakan satu persatu dengan kuasa firman-Mu ini Tuhan. Kami yakin Engkau jamah mereka, pertobatan terjadi, pemulihan terjadi. Mereka akan menjadi pemberita-pemberita firman, menjadi saksi hidup untuk membuat orang lain bersemangat, membuat orang lain berubah, mencintai Allah dan mencintai Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan mereka sudah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.